sebagai informasi warahmatullahi wabarakatuh. Karena panggilan hadiran pembukaan posko Demokrat Jawaban Hedi Fiska di Cikalong Kulon. Salawat sareng salam kurang tujuhkeun ka junjungan besar Nabi urang RRI Bu. Insya Allah tos Pak Jopan atau Konsina orang Kota Bogor, orang Cianjur, yang punya jantan abdi orang Cianjur Ibu. Jantan miliknya ulah kasasaha. Margi DPR RI Mancalina Kota Bogor sareng Cianjur kedah nyalon nyolokna kanu di Kota Bogor sareng acara di Cianjur, jadi saya ajak, saya bilang kita merayakan ulang tahun perkawinan sambil ikut berjuang bersama saya, kita turun ke dapil Cianjur. Alhamdulillah ini udah kedua kalinya Ibu ikut ke Cianjur. Amin. Yang selanjutnya yaitu Bapak Hais. Yang selanjutnya Ibu Linda. Dengan calon yang lain. Mungkin masyarakat kenapa harus memilih saya? Karena di sini saya punya misi sendiri untuk pertama untuk membesarkan Partai Demokrat. Kedua juga di sini saya ingin memajukan kesejahteraan masyarakat Cikalong Kulon utamanya. Selain itu juga mungkin dapil-dapil desa saya yang lain, kecamatan saya yang lain yaitu di Cipanas, Pacet dan Sukaresmi. Mungkin saya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan ingin mengupayakan yang terbaik apabila mungkin ada keinginan-keinginan atau mungkin ada aspirasi yang ingin disampaikan, mungkin ada pokoknya apapun yang saya berikan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat, utamanya masyarakat Cikalong Kulon, Cipanas, Pacet dan Sukaresmi. Seandainya Ibu terpilih menjadi dewan, langkah apa yang pertama akan dilakukan? Langkah apa yang pertama dilakukan? Mendengar dulu keluh kesah dari masyarakat, utamanya masyarakat dari dapil saya sendiri. Apa yang menjadi keluh kesahnya, apa yang menjadi kekurangannya mungkin di daerah masing-masing, di desa masing-masing, kecamatan masing-masing. Itu mungkin karena kan mungkin saya juga nanti apabila saya terpilih jadi anggota dewan, mungkin langkah pertamanya kenapa saya terpilih itu dari dapil saya sendiri gitu. Selebihnya mungkin saya ingin mendengarkan mungkin aspirasi-aspirasi masyarakat Kota Cianjur dan juga mungkin ingin membesarkan Partai Demokrat. Mencalonkan sebagai anggota dewan ingin terlibat langsung dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap masyarakat. Pak, kenapa warga harus memilih Bapak? Apa perbedaan Bapak dengan calon yang lain, Pak? Kami dari Demokrat punya kesamaan visi misi, terutama terkait pemilu 2024. Ini juga ada kaitannya dengan Pilpres tentunya. Jadi kalau kami punya moto perubahan dan perbaikan, tentunya untuk perubahan paling minimal tata kelola pemerintahan yang selama ini sering disampaikan oleh ketum kami AHY. Kami ingin agar angka pengangguran menurun, angka kemiskinan menurun, tenaga-tenaga honorer kembali bisa diangkat menjadi PNS. Kemudian TNI Polri juga gajinya kita naikkan setiap tahun, walaupun sedikit tapi ada peningkatan. Lebih mendekatkan diri kepada program-program yang pro rakyat. Itu termasuk janji politik ya? Atau ada lagi janji politik yang lain, Pak? Nanti ya, ketika secara umum saya rasa semua caleg pasti sama. Tapi kalau saya lebih berprinsip tidak usah memberikan terlalu banyak janji. Contoh kegiatan kita hari ini, walaupun kita belum duduk di anggota dewan, tapi dengan networking kita bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah, mendatangkan masyarakat, melaksanakan program vaksinasi dan pembagian sembako. Jadi daripada kita berjanji muluk-muluk tapi tidak bisa ditepati, apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa disalurkan sekarang, salurkan saja dulu tanpa harus menunggu menjadi anggota dewan. Ada pesan ke masyarakat, Pak, untuk ya mungkin promosinya ke dapil wilayah Bapak apa, Pak? Untuk masyarakat Kabupaten Cianjur termasuk di Kota Bogor yang masuk dalam wilayah daerah pemilihan Jabar 3, mohon doa dan dukungannya. Kami dari Partai Demokrat tentunya caleg-caleg ingin berbuat yang terbaik. Saat ini saya Agus Jovanto Konsina dan juga Wasekjen Partai Demokrat
ingin berikhtiar untuk bisa maju sebagai calon anggota legislatif dari Dapil Jabar 3. Begitu juga dengan rekan-rekan kami yang lain di daerah sini, ada Ibu Haja Bisboy untuk di Kabupaten Cianjur, kemudian juga Neng Fiska sama di Kabupaten Cianjur berbeda dapil, dan juga rekan-rekan yang lain yang ada di Dapil Cianjur maupun di Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat. Oke. Kami menargetkan 2 DPR RI, 2 DPR Provinsi, 10 DPR Kabupaten. Mudah-mudahan itu bisa tercapai, tapi saya sangat optimis itu bakal terlaksana, karena kita melihat sekarang Partai Demokrat ini benar-benar dirindukan oleh masyarakat, yaitu ketika pada zaman Pak SBY memerintah, dan sekarang kita ingin kembali untuk memberikan bantuan-bantuan untuk masyarakat ketika zaman Pak SBY dulu memerintah, dan kami pun sekarang berharap kita akan mengadakan perbaikan. Ada pesan yang ingin disampaikan Bu untuk saya sebagai Ketua DPC, saya berharap berpesan kepada seluruh Bacaleg yang berada di Kabupaten Cianjur sebanyak 50 orang, kemudian juga di DPR RI-nya itu sebanyak 9 orang, dan DPR Provinsi sebanyak 6 orang. Ayo, mari kita berjuang untuk membesarkan Partai Demokrat di Kabupaten Cianjur. Kita akan raih kemenangan untuk DPR RI 2 kursi, untuk DPR Provinsi 2 kursi, dan untuk DPR Kabupaten adalah 10 kursi, di mana ketika 10 kursi kita akan mengambil pimpinan di Kabupaten Cianjur. Bu, penegasan dong Bu untuk para warga agar memilih Partai Demokrat. Apa sih yang membedakan Partai Demokrat dengan partai yang lain sehingga mereka yakin nih harus memilih Demokrat? Apa tuh Bu? Tentunya kita ini berbeda dengan partai lain. Itu sudah dibuktikan ketika zaman Pak SBY memerintah selama 2 periode, dan kita akan kembali sekarang meraih daripada kebijaksanaan dari pemimpin kita, yaitu sekarang yang dipimpin oleh ketua kita yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Kenapa kita ini berbeda dengan partai lain? Karena sekarang kita ini tidak masuk kepada koalisi pemerintah. Kita ini berdiri satu, yaitu Partai Demokrat, di mana kita akan memberikan berbeda dengan partai lain, yaitu untuk apa ya Bang Jopan ya? Nanti tentunya kita sebagai partai oposisi, kita bisa melihat kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang dari sisi yang berbeda, dari sisi luar. Jadi kami secara tidak langsung lebih paham apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil, karena kami bertindak sebagai check and balances pemerintah. Nah, dengan penilaian yang kami miliki sekarang, mudah-mudahan apa yang baik kita lanjutkan, yang belum baik kita perbaiki. Jadi konteks perubahan dan perbaikan itu arahnya ke situ. Tidak serta-merta perubahan itu berubah 180 derajat, tidak. Tapi yang tidak baik kita rubah menjadi lebih baik, yang sudah baik kita tingkatkan menjadi lebih baik. Itulah program dari Nah, Partai itu Demokrat. barangkali ya tadi adalah penjelasan dari perubahan. Partai kita adalah partai perubahan untuk tahun 2024. Juara. Masih ya Bu?